Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai dan sukacita, serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Pada malam hari ini saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti menangkap maksud firman-Mu, melakukan dan mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Kasih Karunia Allah dalam Menabur. Kasih karunia Allah dalam menabur. Saudara, berbicara mengenai tuaian, kita diajak untuk mengetahui prinsip-prinsip menabur dan menuai. Mari kita perhatikan firman Allah. Di dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Di sini kita melihat bahwa prinsip menabur dan menuai ini akan selalu berlangsung selama bumi masih ada, dan demikian seperti sampai saat ini juga. Terima kasih atas janji Tuhan ini, dan terima kasih untuk pemberian yang sempurna kepada Tuhan untuk bumi kita pertiwi, yakni musim menabur dan musim menuai. Saudara, segala sesuatu dalam kehidupan berasal dari benih, baik itu tanaman, binatang, ataupun manusia. Tuhan Yesus berkata mengenai dirinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Jikalau kita ingin biji menghasilkan buah banyak, maka ia harus mati. Artinya rela ditanam di dalam tanah. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai benih atau sebagai biji gandum. Jadi dia harus mati, dia rela mati, ditanam. Jika tidak, dia tetap tinggal seorang diri. Tetapi apabila dia mati dan dia bangkit kembali, maka akan memunculkan banyak generasi-generasi, banyak anak-anak Allah yang mengikuti jejak Tuhan Yesus adalah firman. Dia nanti juga yang menjadi dalam tanah yang baik, gambaran dari hati manusia yang baik, pasti benih itu bertumbuh dengan baik serta menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. Kita menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan iman melalui firman Allah. Jadi karena kita menerima segala sesuatu dari Allah, maka kita pun harus memberi dan menabur kepada sesama kami. Kita kembali ke 2 Korintus 9 ayat 10 tadi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Benih dalam kerajaan Allah adalah firman Allah. Firman Allah merupakan sumber kekuatan hidup manusia. Oleh karena itu patut firman itu kita taburkan dalam tanah hati kita, sesama kita, maupun ke tanah hati orang lain, agar firman itu bertumbuh dalam segala kelimpahannya.
Barang siapa menabur benih firman, maka ia juga akan menuai segala kebajikan dan kehidupan kekal dari hasil taburan firman Allah yang hidup dan kuat itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang subur, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, kami boleh memahami, melakukan dan mewartakan kepada sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami sebelum istirahat dan menutup hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk para profesional yang bekerja, kiranya mereka bekerja di dalam pertolongan-Mu sehingga memakmurkan negeri ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan kiranya Engkau lawat sembuhkan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu menaungi semua anak-anak-Mu yang hidup dalam pergumulan dan masalah-masalah di dalam hidupnya. Baik itu keharmonisan rumah tangga, masalah di dalam keuangannya, perekonomiannya, bisnisnya, pekerjaannya. Mari Tuhan, Engkau melawat dan memulihkan saat ini. Tuhan, istirahat kami malam ini juga kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, pertolongan dari kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, kasih Sang Putra, damai sejahtera dari Bapa di surga menyertai kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat dengan damai dan sejahtera malam ini, dan sampai besok pagi kami boleh bangun di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan dan doa saat ini menguatkan dan menghiburkan hidup saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.